Untuk ketua kelasnya silakan menyiapkan. Baik, di tempat bekerja berdoa. Doa selesai. Baik, pertama Ibu akan mempresentasi kehadiran terlebih dahulu. Baik, silakan diperhatikan teman-teman di sekitar apakah ada yang tidak hadir. Ya, alhamdulillah. Baik, presentasi sudah. Sekarang untuk lingkungan kita lihat dulu di sekitar kita apakah sudah bersih ataukah belum. Demi kenyamanan pembelajaran kita untuk belajar pelajaran kita nanti. Bersih Bu. Bersih ya Bu. Bersih. Baik, karena sudah berdoa, sudah bersih dan sudah hadir semuanya, maka kita akan memasuki materi kita pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya berikan sebuah motivasi dulu. Barangkali ini anak-anak ada yang masih merasa lesu, sedih mungkin. Jadi saya berikan motivasi dulu. Apa motivasi kita hari ini? Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Ada yang tahu maksudnya ini? Atau ada yang mempunyai gambaran? Nah, jadi belajar itu tidak hanya di kelas, tidak hanya di sekolah, melainkan di setiap kehidupan kita perlu yang namanya belajar. Jadi jangan pernah berhenti. Baik, motivasi sudah. Sekarang ini kayaknya pojok-pojok itu belum fokus ya. Baik, Ibu kasih sesuatu. Nah, apa itu? Kita lihat. Oke. Ayo kita fokus dulu. Ayo Mas ya fokus. Ayo ini fokus dulu. Nah, kira-kira nih ada berapa hewan yang kamu lihat? Ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang 11, ada yang menjawab 12, ada yang menjawab berapa? 7, ada yang 5, ada yang 4. Nah, berarti semuanya ini sudah menghitung tadi. Artinya sudah mulai fokus ini, mulai menarik ya pembelajaran kita. Nah, jangan berpikir matematika sulit, katanya matematika ada gambar-gambar seperti ini. Nah, berapapun hewannya itu tergantung fokusnya kita. Nah, kalau saya cuma satu aja, belajar hewan besar. Baik, bagus, sudah mulai tertarik, yang belakang sudah mulai fokus. Nah, yang kita yang tengah-tengah ini agak mengantuk rasanya ya. Yes, Ibu beri satu lagi. Gambar apa yang pertama kali yang lihat coba? Yang pertama kali kalian lihat, jangan dicari-cari dulu. Yang pertama kali kepala. Pasti kepala. Pasti kepala karena apa? Yang paling besar. Yang paling besar. Padahal di sini ada apa ini? Ada anjing. Di situ ada siapa? Ada nona. Baik, sudah bagus ini, energinya sudah mulai positif. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan apa sih? Tadi kita perlu mengingat dulu. Kemarin itu kita sudah belajar apa ya? Kita apa sih yang telah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin? Ini masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar operasi hitung aljabar, kemudian bentuk umum persamaan kuadrat, terus menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang itu balik lagi. Kemarin menentukan akar-akar persamaan itu ada berapa cara? 3. Ada 3. Bisa disebutkan bareng-bareng? Faktorisasi, rumus ABC, sama melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi namanya luar biasa, sangat tajam sekali. Nah, berhubung kemarin kita sudah mempelajari ini menjadi materi prasyarat kita untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, kita harus tahu dulu capaiannya apa kok. Hari ini kita mau belajar itu capaiannya apa. Nah, Mas Aris bisa disampaikan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Menurut di akhir pasal tadi bapaknya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem tidak samaan linear 2 variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial dan fungsi eksponensial. Jadi ini adalah
lain nanti kita akan mengupas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, kalau sudah ada capaian berarti ada tujuan yang mau kita ambil. Jadi yang pertama, peserta didik mampu menentukan akar-akar persamaan pada permasalahan kontekstual terkait persamaan kuadrat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah pada permasalahan kontekstual terkait persamaan kuadrat dengan tepat. Pada hari ini, pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran problem-based learning. Dengan penilaian ada 4, ada pretest, post-test, sikap dan keterampilan. Yang mana nanti penilaian sikap dan keterampilan itu ambil dari kegiatan kita selama diskusi di kelas. Nah, untuk memahami alur kegiatan sudah dibuatkan urutannya. Jadi nanti kita akan melakukan pretest, ada diskusi kelompok, kemudian presentasi, post-test, dan diakhiri dengan sebuah refleksi. Langsung saja kita mulai untuk yang pertama, kegiatan yang pertama yaitu pretest. Nah, di sini kita akan bermain dengan kuisis. Silakan disiapkan terlebih dahulu kuisisnya. Cukup diketik saja kuisis di Google, nanti sudah muncul, tidak perlu download, tidak perlu login. Jadi cukup membuka webnya saja. Ini ada kode atau bisa langsung menggunakan scan barcode di sini juga sudah bisa. Tahu ini bagaimana dari persamaannya, kemudian dari saja persamaannya, punya dari berapa, dan bagian itu tidak boleh. Oh, ini juga ikut. Jadi tanggal di depan angka ini juga punyanya 9 ini. Jadi nanti B-nya min B berarti min 9. Kemudian juga dia dikasih kurung, yang ini jangan lupa. Jadi hanya berapa, dengan berapa. Nanti yang kedua dikali hanya berapa tadi? 1. Dan nanti tinggal diikut saja alurnya ini. Di akarnya kan pasti ketemu, pasti nanti bisa diakar. 5 menit. Ya, baik. Sudah semua? Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Nah, baik. Untuk kasus 1, siapa yang presentasi? Oke, dari kelompok 3, silakan. Silahkan dijelaskan. Ayo semuanya bisa diperhatikan dulu kelompok 3. Jadi ada kasus 1 diketahui lebarnya 216 meter persegi, panjangnya lebar ditambah 6, lebarnya berhitung GL. Kemudian yang ditanyakan lebar dan panjang tamannya berapa? Kemudian kita jawab. Karena tamannya dia berbentuk persegi, maka luas sama dengan dikali panjang dikali lebar. Luasnya kita masukkan. Kita peroleh persamaan akarnya 18. L sama dengan 18 sama dengan 0. Jadi kita dapat R-nya min 18. Ini lebar min 12 sama dengan 0. Kita dapatkan 12. Kemudian untuk mencari panjang, kita cari lebar ditambah 6. Dan lebarnya kita pakai yang 12 ditambah 6 sama dengan 18. Jadi untuk panjang taman itu jadi 18 meter dan lebarnya itu 12 meter. Dari kelompok lain, apakah ada yang menemukan jawaban sesuai
Baik, kita kembali ke pertanyaan pemantik tadi. Apakah masih ada yang ingat pertanyaan pemantik kita tadi? Nah, saya tampilkan dulu. Nah, kira-kira mirip tidak dengan kasus 1? Mirip ya. Nah, jadi nanti untuk mengerjakan pertanyaan pemantik ini metodenya dan alurnya sama seperti di kasus 1. Jadi pertanyaan terjawab ya tadi ya. Baik, sekarang kita ke kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya bisa dibantu Mbak Mus mungkin? Persamaan keluarga merupakan persamaan dalam matematika yang memiliki variabel paling tinggi berderajat 2. Ya. Yang kedua, maka persamaan dengan metode pengkakuan. Ya, seperti yang kemarin ya. Baik, sudah sampai di kesimpulan. Nah, silakan sekarang disiapkan alat tulisnya. Ini Bu akan memberikan lembar untuk post test. Nah, ini sifatnya individu, jadi silakan dikerjakan berdasarkan pemahaman kalian selama kita mengikuti pembelajaran pada persamaan kuadrat ini. Baik, waktu bekerja 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis, sudah semua ya? Sudah. Baik, itu tertib sekali ini. Mengerjakan secara individu. Terima kasih. Baik, untuk materi berikutnya di pertemuan depan kita sudah memasuki ke fungsi kuadrat. Jadi nanti silakan nanti dibuka-buka dulu di rumah bukunya, minimal dibuka aja biar tahu fungsi kuadrat itu nanti mempelajarinya tentang apa toh. Jadi nanti ketika kita belajar di kelas kamu sudah bawa bekal dari rumah. Jadi tidak hanya bawa bekal makanan tapi juga bawa bekal ilmu, gitu ya. Nah, ini kegiatan kita yang terakhir yaitu pembelajaran ada refleksi. Bisa lewat scan atau nanti ibu kirimkan link Google Form-nya di kelas ya. Ya, nanti saya kirimkan ya Mbak ya. Nanti silakan diisi sejujur-jujurnya. Nah, tidak suka ya, nanti terus tidak suka. Belum paham silakan terus belum paham. Itu ya. Baik, kita sudah sampai di menit-menit terakhir jam kita. Setelah ini jamnya siapa? Oh ya, nanti pokoknya tetap semangat belajar sepanjang waktu ya. Nah, baik, terima kasih.